sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battlethrough The Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Melihat peti mati berwarna merah darah di depannya, Yan Yuan memasang beberapa segel dan larangan di atasnya. Namun segel aslinya membuat Yongdong tidak bisa melepaskan diri. Ini peti mati berwarna merah darah, kenapa ada larangannya? Sungguh suatu masalah. Kekuatan jiwa Xiao yang terungkap, mencoba mendobrak batasan yang ditempatkan pada peti mati berwarna merah darah. Aku melihat alis Xiao Yan perlahan mengerut. Sungguh pelanggaran terhadap larangan itu. Xiao Yan memecahkannya setengah hari kemudian. Pembatasan itu seperti labirin, itu bisa dipecahkan, tetapi butuh waktu. Xiao Yan tiba-tiba merasa sangat marah. Melihat peti mati berwarna merah darah, Xiao Yan tiba-tiba mengencangkan jarinya. Dia mengangkat tangannya dan meninju peti mati berwarna merah darah. Tapi saya tidak bisa mengontrol apakah peti mati ini masih bisa dipertahankan secara utuh. Bagaimanapun, menyimpannya tidak akan berpengaruh pada Xiao Yan. Sebuah ledakan terjadi, peti mati berwarna merah darah itu tiba-tiba bergetar. Tidak peduli apa batasannya ketika mencapai batas kekuatan yang dapat ditahannya. Tidak peduli seberapa kuat batasannya, itu akan runtuh. Hanya saja Xiao Yan menghancurkan peti mati merah darah dengan cara ini. Kemudian, musim dingin abadi di peti mati akan menderita. Bukan hanya peti mati berwarna merah darah yang bisa menahan pukulan Xiao Yan. Dan ada musim dingin abadi yang tersegel di peti mati ini. Saat pembatasan pada peti mati merah runtuh, kekuatan di tangan Xiao Yan juga mengalir ke peti mati. Seluruh peti mati bergetar hebat lalu meledak. Kabut berwarna merah darah memenuhi udara. Dan setelah peti mati itu meledak, ada sesuatu yang bulat di dalam kabut merah, seperti monster yang bertentakal. Di antara benda bulat ini, sepasang mata melebar rapat dan mata terbuka ini dari musim dingin yang abadi. Sama sekali tidak bisa bergerak, bukan hanya tidak bisa bergerak, Yongdong juga merasakan tentakel ini terus-menerus menempel di tubuhnya, memberinya rasa tercekik yang kuat di ruang gelap ini. Dan tentakel ini tidak sekadar menempel di tubuh Yongdong. Faktanya, ia terus-menerus menyerap vitalitas musim dingin yang abadi. Jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya, kemudian mereka mungkin diserap oleh tentakel ini sampai vitalitasnya benar-benar terputus. Pada akhirnya, dia benar-benar berubah menjadi boneka, tepat saat Yongdong merasa putus asa. Tiba-tiba dia merasakan punggungnya digenggam erat. Yongdong tidak punya waktu untuk bereaksi, lalu dia tiba-tiba ditarik keluar dari tentakel merah dengan kekuatan yang sangat besar. Saat cahaya muncul di depan mataku lagi, Yongdong terengah-engah sejenak. Setelah beberapa saat, dia berangsur pulih. Batuk-batuk, muntah, sungguh tidak nyaman. Yongdong mengeluarkan cairan kental merah dari mulutnya. Dia bahkan tidak tahu kapan cairan itu masuk ke tubuhnya. Baru sekarang saya menyadari sesuatu yang aneh, seluruh tubuh telah layu. Sudah berapa lama sejak saya disegel di dalam? Terlihat bahwa efek ini tidak biasa. Terima kasih Tuan Kecil. Setelah Yongdong pulih, baru saja dia mengepalkan tinjunya erat-erat di depan Xiao Yan dan mengangkat tangannya. Terima kasih kembali, lagi pula, kamu juga melindungiku, Xiao Yan berkata dengan tenang, tidak ada ekspresi di wajahnya. Metode orang ini aneh, dan tubuh fisik dewa asli ini terlalu takut dengan racun. Semua kekuatan berasal dari kekuatan Qi dan darahnya sendiri. Aliran darah dalam tubuh terlalu cepat, selama Anda menggunakan kekuatan Anda, racun akan cepat menyebar ke seluruh tubuh Anda, kata Yongdong perlahan, ekspresi pahit di wajahnya. Sebagai anggota klan Qimei, dia sebenarnya kalah dari sampah semacam ini, agak tidak masuk akal. Saat Xiao Yan mencapai 4 kata terakhir, sengaja memperparah suaranya. Keterlaluan, Xiao Yan merasa begitu jari pembunuh bintang yang digunakan oleh musim dingin abadi saat Xiao Yan melihat tubuh fisiknya adalah dewa asli bintang 8. Jika sesuai dengan apa yang dikatakan Jin Huangshi, jari pembunuh bintang ini adalah salah satu keterampilan bertarung inti klan Genshin, Yongdong seharusnya tidak bisa melakukannya. Tentu Xiao Yan juga tidak mengetahui tingkat kerahasiaan spesifik dari jari Suxing ini.
Benarkah hanya keluarga kerajaan Genshin Impact yang bisa mempelajarinya? Ini benar-benar ceroboh dan tidak ada cara untuk melawan racun. Gyeongdong sepertinya tidak mendengar maksud kata-kata Xiaoyan. Dia hanya berkata sambil tersenyum masam. Xiaoyan menatap Gyeongdong dengan mata yang dalam, mencoba mencari kekurangan di dalamnya, tapi yang terakhir tampak sangat biasa. Sepertinya seperti itu, tidak ada masalah besar dengan kekalahan. Apakah kamu sudah jatuh cinta pada dewa asli bintang 7? Xiaoyan melihat segel bintang 8 di alis Gyeongdong. Sekarang ada 7, mengajukan pertanyaan dengan sadar. Untuk melawan itu, harus menggunakan kekuatan bintang yang rusak. Gyeongdong menyentuh alisnya dan berkata tanpa daya. Tapi bahkan di sini, Gyeongdong masih belum menyebut jari bintang Zuan. Sepertinya tidak mau menyebutkannya. Juga takut untuk menyebutkannya. Kilatan cahaya yang tidak terdeteksi melintas di mata Xiaoyan. Dia hanya tidak bertanya lagi. Su Xing menunjukkan bahwa meskipun apa yang diwariskan Jin Huanshan kepadanya belum lengkap, tapi itu harus digunakan dengan enggan. Bukan tidak mungkin Xiaoyan tidak bertanya lagi, tapi dia punya banyak peluang. Tunggu hingga Anda menggunakan Star Killing Finger satu kali di depan musim dingin abadi. Mari kita lihat reaksi seperti apa yang akan terjadi. Segera Xiaoyan membalikkan tangannya. Tatanan kuno makhluk abadi dan iblis muncul di telapak tangan Anda. Saat ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Songgu dan yang lainnya. Keempat orang itu segera terbang dari kejauhan. Sudah ada 3 segel emas di Orde Kuno Dewa dan Iblis. Menurut apa yang dikatakan Shizhu, ini adalah kualifikasi untuk bebas masuk dan keluar dari gerbang kuno. Tepat ketika Xiaoyan sedang melihat tatanan kuno keabadian dan iblis di tangannya, Xiaoyan menemukan sesuatu yang aneh. Meskipun Orde Kuno Dewa dan Iblis awalnya berada di tangan Songgu, dia masih melihatnya dengan cermat. Ini jelas berbeda dengan sebelumnya. Songgu Dozi, lihatlah tatanan kuno makhluk abadi dan iblis ini. Apakah ada perbedaan? Xiaoyan menyerahkan tatanan kuno keabadian dan iblis kepada Songgu. Yang terakhir mengambil alih tatanan kuno abadi dan setan. Setelah melihat sekali, dia mendesis dingin. Berubah lagi, token kuno iblis abadi sebelumnya terlihat seperti sebuah pecahan. Bersudut dan tidak rata, lihat di sini, jelas ada sisi datarnya. Songgu segera mengetahuinya dan berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Sebelumnya, tatanan kuno keabadian dan iblis dikirim ke Permaisuri Shuyu. Dikatakan bahwa tatanan kuno makhluk abadi dan iblis ini tidak lengkap. Mungkinkah setelah mendapatkan segel emas di sini, bisakah kita menyatukan tatanan kuno yang lengkap antara makhluk abadi dan iblis? Siapa namamu? Kekuatan Shilei. Xiaoyan memandang Xi Xiao. Saya benar-benar tidak ingat namanya. Tanyakan saja apa yang kamu katakan sebelumnya. Anda bisa pergi dengan 3 segel emas, kemudian setelah pergi, apakah saya masih bisa memasukkannya lagi? Ketika Xi Xiao mendengar ini, matanya mengungkapkan pikirannya. Dia tertegun sejenak sebelum menjawab, saya sudah lama terjebak di sini. Tapi sejauh yang saya tahu, setelah pergi, tatanan kuno makhluk abadi dan iblis akan menghilang dan tidak bisa lagi memasukinya. Bahkan jika Anda memegang Orde Kuno Keabadian dan Iblis, Anda tidak lagi dapat dipilih. Jadi voucher untuk Immortal Demon Ancient Order hanya sekali pakai, kata Xiaoyan. Berpikir bahwa bahkan seseorang sekuat Yu pun diusir. Itu bisa dilihat, tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda masuki hanya karena Anda mau. Total ada 6 ruang bawah tanah. Artinya, bisa mendapatkan 6 segel emas. Jika Anda mengumpulkan 6 segel emas, bisakah saya pergi ke Istana Surgawi? Xiaoyan memandang Xi Xiao. Yang terakhir tersenyum pahit setelah mendengar, ini memang di luar pemahaman saya. Belum pernah melihatnya, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengumpulkan 6 segel emas. Benar-benar tidak jelas.